Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pembelajaran selanjutnya untuk kelas 3, tema 3, benda di sekitarku, subtema 4, keajaiban perubahan wujud di sekitarku, pembelajaran 3. Kata-kata baru dari teks tentang perubahan wujud benda. Sebuah informasi dapat ditemukan dari suatu teks. Selain dengan membaca atau menyimaknya dengan seksama, sebuah informasi juga dapat ditemukan dengan mengajukan pertanyaan. Kita juga dapat menemukan kata-kata baru di dalam teks. Kata-kata tersebut dapat dicari di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Coba mari kita bersama-sama membuka buku pena halaman 79. Bacalah teks berikut dengan cermat. Dampak pemanasan global. 10% dari permukaan bumi ditutupi oleh es di kutub utara dan selatan. Jumlah es mencapai 5 miliar kubik. Apa yang terjadi pada dunia, khususnya Indonesia, jika seluruh es tersebut meleleh? Ketika seluruh es meleleh, permukaan laut akan semakin tinggi. Banyak daratan hilang dan pegunungan menjadi pulau. Jika es mencair, daratan Indonesia akan berkurang secara signifikan dan berubah menjadi lautan. Wilayah laut Indonesia menjadi lebih bersih. Artinya, banyak pulau di Indonesia yang akan hilang tenggelam. Wilayah Kalimantan akan kehilangan banyak daratan, membuat Indonesia kehilangan banyak wilayah hutan. Selain itu, banyak spesies eksotik di Indonesia seperti harimau Sumatera, orang hutan Sumatera, dan orang hutan Kalimantan, serta banyak lagi akan terganggu. Banyak masyarakat yang tergantung pada hutan akan semakin sulit untuk bertahan hidup. Nah, setelah kalian membaca teks pada buku pena halaman 79, temukan arti kata-kata berikut dalam kamus. Tentunya kalian menemukan kata-kata yang sulit ya, seperti signifikan, spesies, dan eksotik. Signifikan artinya sesuatu yang benar-benar nyata. Spesies artinya jenis atau kelompok yang sama. Eksotik memiliki arti daya tarik yang khas. Selanjutnya, kalian membuat kalimat signifikan, spesies, dan eksotik. Ibu akan memberikan contohnya. Kalimat signifikan. Pada liburan sekolah terjadi lonjakan pengunjung yang signifikan. Kemudian kata spesies, kalimatnya spesies harimau itu sudah nyaris punah. Kata eksotik, kalimatnya keindahan alam di Indonesia terkenal sebagai budaya dan alam yang eksotik. Setelah kalian mengetahui arti kata dan kalimat, kalian dapat menuliskannya pada buku pena halaman 79. Penjumlahan dan pengurangan satuan waktu. Satuan waktu pada jam dinding. Jam dinding memiliki 3 jarum. Yang pertama jarum jam yang lebih tebal dan pendek. Kemudian jarum menit. Jarum yang lebih panjang. Kemudian jarum detik. Mari kita ingat konversi satuan waktu. 1 jam sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik.
1 hari sama dengan 24 jam. 1 windu sama dengan 8 tahun. Dan 1 jam sama dengan 3.600 detik. Kalian bisa mengingat-ingat satuan konferensi, satuan waktu ini ya, untuk nanti menghitung penjumlahan. Alat pengukur waktu contohnya adalah jam dinding, jam tangan, dan jam digital. Dalam satu hari itu ada 24 jam. Dari jam 12 atau pukul 12, pukul 1, pukul 2, pukul 3, pukul 4, pukul 5, pukul 6, pukul 7, pukul 8, pukul 9, pukul 10, dan pukul 11. Coba perhatikan nih, jarum pendeknya ini menunjukkan jam, sedangkan jarum yang panjang menunjukkan menit. Jarum yang berdetak-detak ini menunjukkan detik. Coba perhatikan contoh di sini. Kalian harus memperhatikan jarum yang panjang ini menunjukkan menit. Jika jarum panjang ini ke angka 1, maka ditambahkan 5 menit. Ke angka 2 ditambah lagi 5 menit. Ke angka 3 ditambah lagi 5 menit. Begitu juga seterusnya. Coba perhatikan ini pukul berapa? Ini pukul 8 atau jam 8. Jarum pendeknya ke angka 8, jarum panjangnya ke angka 12. Jika jarum panjangnya ke angka 2, maka coba diulangin lagi. Jika jarum panjang tadi ke angka 12, ke angka 1 ditambahkan 5 menit. Kalau ke angka 2 berarti 5 ditambah 5, sehingga membacanya jam 8 lebih 10 menit. Bagaimana kalau jarum panjangnya ini ke angka 3? Maka ditambah lagi 5 menjadi jam 8 atau pukul 8 lewat 15 menit. Coba perhatikan kembali contoh berikut. Kalau jarum panjangnya ke angka 6, berarti bagaimana cara membacanya? Jam 8 lewat 30 menit, karena ditambah 5 menit, 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 sehingga jumlahnya menjadi 30. Jadi membacanya jam 8 lewat 30 menit atau setengah 9. Nah, anak-anak, kalian sudah melihat video tentang satuan waktu. Mari sekarang kita melakukan penjumlahan dan pengurangan satuan waktu. Contohnya ada pada buku Bu Pena halaman 80. Contoh 1. Hujan turun selama 1 jam 16 menit. Berapa menit hujan berlangsung? Cara penyelesaiannya yang ditanya adalah menit, sehingga kita dapat merubahnya ke menit. 1 jam 16 menit, 1 jam ditambah 16 menit. 1 jam berapa menit? 1 jam 60 menit ditambah 16 menit sama dengan 76 menit. Nah, jadi hujan berlangsung selama 76 menit. Contoh yang kedua, ibu memasak selama 1 jam 5 menit. Ibu membuat kue selama 1 jam 45 menit. Berapa lama ibu melakukan kedua kegiatan tersebut? Cara penyelesaiannya, kalian dapat melakukan penjumlahan bersusun. 1 jam 5 menit ditambah 1 jam 45 menit, sehingga menjadi 2 jam 50
menit. Jadi, Ibu melakukan kedua kegiatan tersebut selama 2 jam 50 menit. Contoh yang ketiga, Fitri membuat 2 jenis kue. Kue pertama selesai dibuat dalam waktu 2 jam 42 menit. Kue kedua selesai dibuat dalam waktu 1 jam 10 menit. Berapa selisih waktu membuat kedua jenis kue tersebut? Penyelesaiannya, kalian dapat menyusun dengan cara bersusun ke bawah. 2 jam 42 menit dikurang 1 jam 10 menit. Sehingga hasilnya 1 jam 32 menit. Jadi selisih waktu dalam membuat kedua jenis kue tersebut adalah 1 jam 32 menit. Nah, setelah kalian memahami contoh soal di halaman 80, kalian dapat mencoba berlatih mengerjakan soal di halaman 81. Selamat mencoba mengerjakan. Selanjutnya, pembelajaran SBDP KD 3.4 dan 4.4. Seni melipat origami. Pernahkah kamu melakukan kegiatan di samping? Kegiatan di samping merupakan seni melipat. Oleh masyarakat Jepang, seni melipat disebut sebagai origami. Seni melipat biasanya menggunakan kertas berbentuk persegi. Kita dapat membuat beraneka bentuk hiasan dan mainan melalui seni melipat. Seni origami memiliki beragam jenis. Ayo perhatikan langkah membuat kincir angin dari kertas sebagai berikut. Nah, di sini ada contoh langkah-langkah kegiatan untuk membuat origami. Contohnya ada pada buku Bupena halaman 82. Kalian dapat memperhatikan contoh 1, contoh 2, contoh 3, dan contoh 4. Bahan-bahan untuk membuat kincir angin adalah kertas origami berwarna, lem kertas, gunting, staples, paku payung, sumpit atau batang bambu, dan gabus. Nah, setelah kalian memperhatikan contoh pembuatan kincir angin, kita perhatikan lagi nih contoh kincir angin yang sudah selesai. Hasilnya maka akan seperti ini. Nah, demikian pembelajaran untuk hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan mengucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.